mental ya. Jadi pondasi dasar kita harus semangat, optimis, pantang menyerah, konsisten, dan kita harus tangguh dalam mengerjakannya. Topik judul penelitian seperti yang sudah saya berikan, bahwasanya harus novelty, keterbaruannya harus dapat. Terus apakah topik memungkinkan untuk diteliti? Nah, jadi berarti berawal dari latar belakang masalah, tempatnya itu sesuai dengan tidak dengan nantinya kita melaksanakan penelitian. Terus apakah sumber datanya akan mudah didapat? Jadi balik lagi, jangan terlalu muluk. Kita ini masih level sarjana. Jadi pakailah variabel yang terdahulu, kita mix and match, sudah itu saja cukup. Kenapa? Mengingat skripsi itu merupakan syarat kelulusan. Jadi sudahlah, nggak usah terlalu muluk, yang penting kita selesai mengerjakannya, itu yang penting. Gitu. Kemudian, apakah dalam pengambilan data membutuhkan dana dan waktu yang lebih? Jadi tadi balik lagi ya, waktu, dana, kemudian tenaga itu perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian kita juga perlu memperhitungkan metode penelitiannya yang tepat. Nah, dosen pembimbing yang pertama jelas attitude, etika, sikap, kemudian komunikasi, dan kita harus menyesuaikan diri. Jadi bukan dosen yang menyesuaikan kita seperti jam WA tadi. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan dosen pembimbing kita, kayak gitu ya. Itu untuk dosen pembimbing. Untuk alokasi waktu dan target, kita harus buat jadwal. Kemudian buat skala prioritas, mana yang bisa kita kerjakan dahulu, kemudian kita akan kerjakan apa lagi setelah kita mengerjakan satu hal tersebut. Jadi kita harus membuat tabel jadwal. Kemudian manajemen waktu yang jelas, konsisten dan refreshing, ini wajib. Jadi kita harus tetap menjaga kewarasan kita saat kita mengerjakan skripsi. Tetap refreshing ya. Kasih waktu refreshing. Seenggaknya bisa tidur lah agak lama. Itu yang wajib ya. Kemudian kebal dan semangat revisi. Kalau untuk revisi ini pasti ya seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dengan tata tulis, pedoman penulisan karya ilmiah, kan sudah saya share juga. Kemudian konten atau isinya harus sesuai dengan variabel yang kalian angkat. Jadi kadang kita nulis itu, namanya teman-teman kan masih belajar, kadang hanya copy paste seperti itu. Kan saya juga sudah memberikan bahwasanya bukan copy paste, tapi kita baca, kemudian kita tulis ulang dengan kalimat kita. Itu untuk menghindari namanya plagiasi, kayak gitu. Jadi konten atau isinya harus usahakan jangan plagiasi, karena nanti kalau dicek plagiasi akan tinggi nilainya kalau kalian sama dengan punya orang, jurnal orang, seperti itu, kalian hanya ngambil. Kemudian poin-poin tambahan. Jadi poin-poin tambahan itu misal good looking saat ketemu dengan dosen. Itu boleh, itu nantinya juga kan buat dosen seneng ya untuk lihat kalian. Jadi nggak semburat gitu kalau misalkan kita lihat ini nggak mandi kok sudah mau acak-acakan, sudah mau minta bimbingan, kan males gitu biasanya nggak dosen. Nah, request dosen ini kalau boleh, tapi kalau misalkan nggak boleh, ya oke lah, nggak apa-apa. Kemudian jurnal bimbingan. Nah, jurnal bimbingan ini penting. Jurnal bimbingan itu asistensi itu ya, lembar asistensi kalian. Jadi nanti hari ini tanggal sekian kalian asistensi yang dicatat apa saja oleh pembimbing kalian, catatannya dapatnya apa saja. Itu nantinya kalau misalkan dosen kelupaan itu biasanya akan melihat itu. Tapi kalau lewat Google Classroom, dia akan langsung auto meninggalkan catatan di tulisan kalian, di file yang kalian kirim. Jadi nantinya biasanya kalau saya diharamkan untuk menghapus file yang sudah diunggah. Sebab kenapa? Di situ nanti tersimpan catatan yang sudah saya tinggalkan. Kalau dihapus nantinya, wis hilang semua, wis. Kalian tidak bisa mengakses, saya juga tidak mengakses. Jadi kedua-duanya akan rugi kayak gitu. Jadi usahakan tidak menghapus kalau misalkan unggah file kalau via Google Classroom. Kalau
face to face biasanya catatan di lembar asistensi itu jangan lupa dibawa dan jangan lupa minta tanda tangan gitu. Itu untuk cross check progres kalian. Nah, ini teman senasib seperjuangan tadi ya, ada teman curhat, teman wirawiri, teman motivasi kayak gitu. You don't have to worry being alone. Jadi kamu tidak akan sendiri gitu ya. Jangan merasa sendiri. Kamu ada temannya. Usahakan teman itu cari yang sepembimbing gitu. Ada pembimbing satu sama pembimbing dua beda. Oke lah, enggak apa-apa. Nanti cari yang pembimbing duanya sama. Jadi nyarinya itu lebih mudah. Nah, ini prosedur penyusunan skripsi biasanya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Seminar proposal, seminar hasil, baru nanti ujian skripsi. Oke, ini dari saya. Ada yang ditanyakan terkait materi ini tadi? Semoga bisa membuat kalian lebih semangat ya. Silakan teman-teman. Kalau mau memberikan curhatan, bolehlah, enggak apa-apa. Ini sedikit motivasi dari saya. Kan kalau materi terus bosen ya, ice breaking-nya. Silakan. Karolus, ada yang ditanyakan? Atau bukan mau? kan, Bu. Ya, gimana? Padahal kalau ngurus surat untuk ujian itu ternyata sulit ya, Bu. Maksudnya itu disulit oleh pihak kampus atau bagaimana, Bu? Oh, untuk itu penelitian. Ya, persetujuan persetujuan. Saya kan cerita pengalaman saya, Bu, terkait untuk urus ujian PCR ini. Tapi kan untuk urus suratnya itu kayaknya dibuat persulit gitu, Bu. Dibuat agak lama gitu. Oh, gini, kalau pengurusan surat, usahakan langsung tanya formatnya aja dan rule naruhnya. Maksudnya surat sudah kita buat kan biasanya tinggal minta tanda tangan dan seterusnya kayak gitu ya. Ya udah kita tanya rule-nya, setelah itu nanti baru kita action gitu. Mudahnya seperti itu kalau saya. Jadi kalau kamu hanya tanya gimana caranya buatnya surat gini kesusahan kamu, langsung tembak. Pak, saya mau buat surat ini untuk formatnya bagaimana kayak gitu. Kalau untuk sekarang saya rasa untuk ujian lewat online deh. Benar nggak sih? Bu, kalau untuk stempel ikannya, Bu. Oh, gitu ya. Nah, kalau pengen mudah, silakan tanya ke kakak tingkat. Kalian bisa pinjem suratnya. Jadi kita tinggal contoh punya kakak tingkat gitu aja. Nggak apa-apa kayak gitu. Kan sama aja atau sama aja. Untuk penelitian kan ya. Nah, terus itu untuk suratmu sudah jadi apa belum? Sebentar baru dicek lagi, Ibu. Masih baru mau ngecek lagi. Sebentar, ya. Oh iya, oke. Ya, kalau mau untuk penelitian silakan coba tanya deh ke kakak tingkat. Boleh enggak saya melihat surat tugas untuk penelitian milikmu gitu. Tanya aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Saya rasa formatnya juga sama. Biasanya kalau kayak gitu kan tertuju ke lab ya, laboratorium. Nanti berikannya langsung ke Mbak Vista biasanya. Oke, yang lain ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, semoga bermanfaat ya celotehan saya hari ini. Jadi biar teman-teman bisa semangat nantinya untuk ngerjakan. Jadi yang belum dapat ilham, silahkan segera dikerjakan dengan mendengarkan celotehan saya ini. Gitu ya, jangan bosen. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri hari ini. Selamat siang. Bu, ya? Saya mau ini, Bu. Mau sekalian konsul sama Ibu yang terkait ini.